Halo, selamat siang saudara Helmi Boy. Katolik Protestan. Halo. Katolik. Ya, selamat siang Bang. Halo. Halo. Halo, selamat siang Bang. Sorry Bang, saya lagi sedikit sibuk nih. Iya, Katolik. Gimana Bang? Bukan, aku bukan Katolik Bang. Protestan berarti ya? Ya, Atau Protestan. baik. Silakan cari tempat untuk duduk, biar nanti tidak kesandung kakinya. Duduk, kita bahas tema ini, Abang. Silakan. Ya, gimana ini Bang? Gimana? Al-Quran atau Bible yang firman Allah, firman Tuhan? Menurut saya Alkitab, the Bible. Iya. Mungkin bisa berikan alasan? Silakan. Karena alasan saya itu adalah firman yang telah menjadi manusia yang datang ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah alasan saya mengatakan bahwa Alkitab Sahabat itu adalah buku suci yang real dan sangat teruji sejarah dan historisnya. Sedangkan kalau Al-Quran saya tidak tahu dari mana dia berasal, itu saja. Oke. Nah, apakah sebagaimana Al-Quran, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, Allah juga menyebut Al-Quran. Apakah Yesus menyebut Bible? Menyebut misalnya Lukas, kitab Lukas, Markus, Yohanes. Apakah Yesus mengenal kitab-kitab tersebut? Secara pengenalan akan kitab-kitab tersebut dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius sampai ketiga Injil sampai keempat Injil Yohanes juga, Yesus tidak menyebutkan bahwa dia tidak mengenal. Tapi dari keempat Injil inilah di mana mencatat dari perjalanan Yesus sehingga disebut dengan Injil. Jadi secara tidak langsung bahwa Yesus juga mengenal kitab-kitab ini karena secara historis mereka menulis dari kisah dari Yesus sendiri selama di bumi. Jadi kalau misalnya ada orang Jawa menulis tentang Bang Suma, apakah berarti tulisannya itu sudah otomatis saya tahu buku itu? Sementara saya tidak mengenal penulisnya, saya tidak pernah diberitakan tentang buku itu. Itu gimana ceritanya Anda bisa berpandangan bahwa secara tidak langsung Yesus mengenal buku-buku ini, padahal Yesus sendiri tidak mengenal, bahkan penulisnya pun Yesus tidak kenal? Ya, gimana kalau dari sejarah historis, kalau Bang Zuma mengambil pola pikir seperti itu agak berbeda dengan saya, karena satu, Matius sebelum menjadi seorang murid dia dikatakan bahwa dia pemungut cukai di Kekaisaran Roma dan dia dipanggil untuk menjadi murid. Secara tidak langsung Matius menulis setiap perjalanan Yesus bersama Yesus. Jadi Yesus mengenal Matius secara pribadi. Sedangkan kalau Lukas adalah seorang yang bukan Yahudi, tapi dia mendapatkan ilham dari Tuhan atau roh dari Tuhan untuk menulis perjalanan dari Yesus itu. Sedangkan kalau dari Markus sendiri, kalau Markus punya sejarah sendiri lagi. Nah, dari ketiga Injil ini menulis tentang kitab-kitab ini dalam satu pandangan, yaitu tentang Yesus Kristus, tapi di waktu yang berbeda, secara pandangan yang berbeda, tapi satu tujuan. Jadi secara tidak langsung dari Matius, Tuhan Yesus sendiri mengenal Matius. Jadi kalau Abang bilang apakah Yesus mengenal mereka, ya Yesus mengenal mereka. Mungkin dari Lukas secara historis jauh sekali dengan keadaan Yesus, tapi Matius kita tarik pola ukurnya dari Matius menjadi murid Yesus secara langsung bersama Yesus. Jadi Yesus mengenal Matius, dan Matius juga tidak menulis karangan atau kitab yang dia buat ini secara bohong atau secara opini. Itu saja Bang. Oke. Iya, ini kita tidak berbicara oknum, kita berbicara kitab, Abang. Kalau dikatakan Matea adalah murid Yesus, kita tidak berbicara tentang posisi mereka. Tapi yang kita ceritakan ini adalah buku panduan, karena sajian menjadi Kristen itu bukan oknumnya, tapi kitabnya.
Maka yang jadi permasalahan di sini adalah kitab, tulisan yang ada di dalam kitab Matius. Apakah Yesus tahu tentang buku-buku ini maksudnya? Apakah ada pengesahan, apakah ada legitimasi, Ya, atau sekedar untuk menyebut buku-buku ini sebagai penyampai firman atau sebagai penyambung ajaran Yesusnya? Seperti Nabi Muhammad misalnya, khuzu al-Quran min arba'at, terimalah Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Nah, ada nggak Yesus mengatakan kitab ini, kitab Lukas, kitab Markus, ini adalah firman saya yang saya terima dari Elohim, atau adalah firman saya sendiri yang disampaikan oleh mereka? Ada nggak Yesus memberikan legitimasi seperti itu? kalau Abang bertanyakan tentang legitimasi mengenai kitab Matius, Markus, Lukas tentang pengakuan Yesus sendiri tentang ketiga kitab Injil ini, mungkin secara data, mungkin secara real dalam Alkitab, Yesus tidak menyatakan bahwa dia memberikan legitimasi bahwa Matius, kamu tulis kitab ini untuk menjadi penyambung dari ini. Bagi saya tidak, karena saya mengikuti apa yang tertera dalam Alkitab, karena bagi kami orang Kristen tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang sudah tertulis dalam Alkitab. Jadi panduan kami hanya tertuju kepada Alkitab. Mungkin dari sejarah, mungkin dari fakta sejarah, ada historis pandangan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, Abang bisa mendapatkannya di dalam mungkin dalam jurnal-jurnal yang ada di dunia media sosial, atau fakta-fakta sejarah dari ahli-ahli ateisme yang juga mengakui bahwa kitab Matius, Markus, dan Lukas ini secara tidak langsung menjadi kitab yang real dan menjadi panduan bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Artinya bahwa buku yang Anda gunakan sekarang ini dalam beragama, buku yang non validasi, non legitimasi dari Yesus, dengan kata lain tulisan orang yang kemudian dianggap sebagai firman Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Itu tadi Anda sudah mengakui tidak ada tertulis. Kemudian di luar daripada itu, Yesus sendiri menekankan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Gitu ya. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku terima dari Elohim. Itulah yang aku katakan. Nah, itu pernyataan Yesus sendiri tuh. Artinya bahwa ketika Yesus menyampaikan firman, karena dia ini adalah yang menerima firman sesuai dengan pengakuannya dia sendiri di dalam Yohanes 14:24 yang dilakukan penelitian dan merupakan sebuah pernyataan saksi. Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Elohim yang telah mengutus aku. Artinya yang tidak bisa penambahan dan pengurangan adalah firman yang keluar dari mulut Yesus. Nah, mana firman itu? Ya, mana firman Bang, ini? kami secara kekristenan mengenal Yesus adalah sang firman itu, sang firman yang hidup sebagai manusia dan menjadi panduan kami. Sehingga kenapa saya bilang Matius menulis tentang firman itu, karena dia berada bersama-sama sang firman itu untuk menjadi landasan lebih kuat lagi, sehingga Matius sebagai murid yang dekat sama Yesus ketika perjalanan Yesus di bumi ini menyampaikan firman, dia menuliskan semua itu bukan berdasarkan kemauan dia, tapi berdasarkan ilham dari Tuhan untuk menjadi panduan bagi setiap orang yang ingin mengenal dia, yaitu melalui surat-surat yang Matius telah tulis itu. Sehingga Markus dan Lukas, tunggu Bang, Markus dan Lukas juga menulis pandangan yang sama, kitab yang sama, tapi di perspektif pandangan yang berbeda. Bukan berarti pandangan berbeda mengurangi dari hakikat daripada Yesus Kristus sendiri. Itu dia Bang. Jadi kitab ini adalah kitab dari Matius yang berdasarkan ilham dari Tuhan, bukan dari kemauan dia sendiri. Baik. Ini agak semakin bagus ini materinya. Jadi kalau Anda mengatakan ilham dari Tuhan, kenapa harus ilham dari Tuhan lagi? Kan Yesus sudah ada Tuhannya di depannya. Kan Yesus kan sebagai Tuhan kan sudah turun ke bumi. Dan Anda mengatakan tadi Yesus itu adalah Injil itu sendiri. Sejatinya sebagai Injil, maka dia harus menyampaikan Injil itu kepada penerimanya, yaitu Matius. Tolong tunjukkan di mana Yesus menyampaikan firman kepada Matius. Satu data aja.
Bang, kalau saya rasa kalau abang bertanya seperti ini, abang bertanyalah kepada Matius dan bertanya kepada Tuhan. Mengapa Oh, ya. Matius harus berdasarkan Tuhan? Artinya Anda mengkitabkan buku dengan membabi buta aja kalau begitu. Tidak bang, menurut Anda seperti itu, menurut kami beda. Enggak, kan Yesus turun ke bumi dan berhadapan dengan orang-orang di Bani Israel. Contoh nih, tak kasih Iya. contoh. Sabar, Iya. saya kasih contoh. Coba didengarkan ini bang. Contoh, ketika sang penulis buku Yohanes menceritakan dalam Yohanes 1:43. Yesus berjalan menuju ke Galilea dan bertemu dengan Filipus. Lalu Yesus berkata kepada Filipus, "Filipus, ikutlah denganku." Nah, ketika ke Galilea, dia bersama dengan Filipus. Filipus berjalan ke Galilea bersama dengan Yesus. Di dalam Markus 1 nomor 14, setelah sampai ke Galilea, Yesus mengajar Injil Allah bersama dengan Filipus. Lalu di dalam data kisah para pewarta 8, di situ dikatakan bahwa Filipus, dengarkan bang, Filipus berbicara berdasarkan nas itu dan memberitakan Injil Yesus. Jadi yang dipanggil, Anda boleh turun kalau Anda nggak sanggup abang. Enggak, Malas. aku sanggup bang. Oh. Cuman aku agak lucu aja dengan penjelasan abang. Itu dalil. Kok lucu dalilnya? Dari mana Yesus menyampaikan dari mana Yesus menyampaikan firman Allah? Coba Anda baca di dalam Markus 1:14. Itu kan ketahuan. Coba abang baca buat saya. Saya mungkin saya tidak bisa Markus 1:14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Bang, baca secara literal kekristenan bang. Jangan tambah-tambahkan Allah di situ karena nggak ada Allah di situ. Lalu apa yang ada di situ? Baca secara literal kekristenan bang. Apa yang ada di situ? Apa yang ada di situ? Anda yang baca, silakan. Saya mau dengar, silakan. Saya tidak ada Alkitab sini bang. Saya tidak bawa Alkitab sini. Ngotot tapi nggak tahu. Masya Allah. Bukan ngotot bang. Itulah karakter pengikut Paulus, sahabat Aquarius. Thank you, syukran. Loh, Anda menertawakan dalil kitab Anda sendiri. Anda baca Markus 1. Saya ulang lagi. Markus 1 nomor 14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus di Galilea memberitakan Injil Allah. Supaya Anda puas. Allah. Oke? Nah, sekarang sabar. Kenapa ketawa lagi? Gangguan ya, Bang? Ada sedikit gangguan sih. Pernah jatuh. Pernah jatuh kena benturan mungkin masa kecil? Enggak, Bang. Oke, sekarang pertanyaannya muncul, saudaraku. Pertanyaannya muncul. Yesus memberitakan Injil Allah atau Yesus memberitakan Injil Matius? Jawab. Aduh, Bang, saya sudah menjelaskan dari tadi, Bang, bahwa Yesus dia adalah sang firman itu dan dia datang ke bumi sebagai pertanyaan firman yang hidup. saya, Jadi, abangku sekali lagi saya ulang ya, dia saudara. menyampaikan firman yang berasal dari hakikatnya. Jadi bukan Yesus menyampaikan Injil. Saya ulang lagi. Bukan siapa-siapa, Matius bukan Tuhan. Saya ulang lagi. Saya ulang sekali lagi. Mohon. Matius yang menyebarkan firman itu sendiri. Mohon. Saya mohon. Yesus di Galilea setelah penangkapan Yohanes Pembaptis memberitakan Injil Allah. Oke ya. Di kitab saudara ada yang disebut Injil Matius, Injil Lukas, Markus, Yohanes, surah-surah Paulus. Pertanyaan saya, apakah Yesus memberitakan Injil Matius, Injil Markus, Injil dan surah-surah Paulus? Ya atau tidak? Buat apa saya jawab pertanyaan yang dari abang ya sudah. Silakan abangku, pintu ada di sebelah kiri. Silakan ke bawah di pintu sebelah kiri, silakan. Terima kasih udah naik di sini. Ya, cukuplah itu sebagai skakmat dari saya kepada orang-orang yang tidak ngerti Bible tapi cuma modal imani saja. Silakan saudara, mukanya dibuat nyaman, dibuat santai, senyum. Halo, Bang Juma, apa? Senyum.
Ya, baik. Oke, baik, Saudara Agung. Dari Kristen, Katolik, Protestan? Saya Katolik, Bang. Oke, baik. Abang gimana terkait dengan tema ini, bisa menjelaskan Saya mungkin? cuma mau tanya, kalau di Muslim itu Yesus itu siapa? Kalau di Islam, Yesus itu pengganti Nabi Isa yang mati dengan jalan kutuk di atas salib. Sahabat Al-Qori, Kan maksud saya itu dia nabi atau apa gitu loh. Apa Tuhan apa siapa gitu loh. Kalau dalam pandangan Islam, Yesus yang kalian sembah itu iblis. Yang kalian sembah itu inazan, berhala. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tak lain dan tak bukan adalah iblis yang durhaka. Anda tanya ke Islam kan? Iya, Nah, saya jawab jujur. Islam itu menganggap bahwa saudara menyembah iblis yang berpura-pura menjadi Yesus. Oh begitu. Iya. Saya pernah dengar ya, Bang. Iya. Yesus itu kalimatullah. Ah, itu Isa, apa ya? Itu Isa. Ya, Isa lah. Isa itu bukan Yesus. itu apa ya? Nah, kalau Isa dikatakan seperti itu artinya bahwa dia lahir bukan dari sperma laki-laki, melainkan dia lahir atas ketetapan Allah, atas firman Allah. Allah yang menghendaki, maka dikatakan berasal dari firman Allah, berasal dari ketetapan Allah gitu. Yesus sama Isa itu sama nggak toh? Yesus, sekali lagi saya Kalau katakan, menurut pandangan Islam sama nggak? Yesus yang Anda sembah maksudnya? Iya, saya mau tanya. Yesus yang mana dulu? Yesus yang mana dulu? Yesus ada dua. Yesus yang dianggap Kristus. Kalau Yesus yang Anda anggap Kristus, yang Anda sembah di gereja dengan Nabi Isa itu beda. Yesus yang Anda sembah itu adalah pengganti Nabi Isa. Ya. Tapi kalau Yesus yang ada antara tahun 1 sampai tahun 33 yang memberitakan Injil, itu adalah Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, Yesua dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau yang nyebrang sudah ke Yunani, yang nyebrang ke Roma, Belanda, Indonesia, itu bukan Iso lagi, tapi itu adalah Al-Masih, Dajjal, gitu. Jadi Nabi Isa sama Yesus itu memang beda ya? Tergantung. Islam ya. Tergantung. Kalau Yesus yang adalah Iso yang mengajarkan Injil kepada kaumnya Bani Israel antara tahun 1 sampai tahun 33 sebelum penyaliban, itu adalah Isa. Tapi setelah itu yang diberitakan Paulus, yang diberitakan Ananias, yang diberitakan di Pulau Patmos, yang disembah di Vatikan sana, yang disembah di Belanda sana, yang disembah di Indonesia ini, itu bukan Nabi Isa. Itu lain. Itu jadi Yesus lain. Sama beda gitu aja, Bang. Cuma bingung. Tergantung. Kalau yang Anda imani bisa sama, bisa beda ya, tergantung menguntungkan siapa gitu ya. Bukan menguntungkan, tidak ada keuntungan bagi kami umat Islam. Ya, maksudnya tergantung Anda bisa mencerita kami atau enggak gitu ya. Oh enggak. Bukan, sekarang begini. Sekarang gini. Menurut saudara, di dalam Bible, adakah Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Coba jawab. Hah? Ada nggak Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu? Ada nggak? Yang ada akan ada nabi-nabi palsu setelah aku. Dan Yesus nabi palsu. Ya, setelah Yesus palsu. Yesus palsu. Jangan ke nabi palsu dulu. Yesus palsu. Nama Yesus palsu saya nggak pernah dengar. Sekarang Anda dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 23 24 25 26. Dengarkan. Tolong Yesus, Bang. Oke. Yesus bersama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun. Berpesan Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab Matius 24. Matius 24 dong.
Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah. Itu bisa aja bang, itu bisa aja bang buat sendiri. Tunjukin dong. Saya bukan Paulus bang. Ya tunjukin dong, Anda punya Bible enggak? Waspadalah. Punya Bible, jangan ngomongin Bible. Waspadalah kepada penyesat. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab punya Bible kok ngomong begitu. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Gitu. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Ayatnya kok bisa ngomong kayak gitu. Fitnah itu bang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tunjukkan aja. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu, artinya Yesus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak dan orang pilihan juga, gitu. Orang abang aja nggak bisa menunjukkan kok bisa ngomong kayak gitu. Jadi Yesus palsu itulah yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit, yang kalian sembah di gereja, gitu abang. Ya orang nggak pernah. Abang tunjukin aja mana ayatnya. Matius 24. Matius 24. Tunjukin bang. Oke, sabar ya. Ya. Berarti kalau ada berarti Anda sudah akui bahwa Anda menyembah Yesus palsu gitu. Ya sama cuma melihat aja. Sabar. Ya, aku ambil. Tahu, Anda mau tahun berapa? Dari apa gitu loh. Anda mau Bible tahun berapa? Yo, yang asli aja. Ya asli bahasa Yunani. Ya udah bahasa Yunani. Mau bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Oh, kupikir bisa bahasa Yunani. Yang penting tunjukin aja. Tunggu. Ya, tunjukin sana. Ini nih orang-orang kayak gini nih yang perlu dihancurkan nih. Banyak ngomong. Saudara mau yang tahun berapa? Mau dibacakan yang tahun berapa? Buka mic-nya bang. Anda mau tahun berapa? Karena beda-beda ini, beda-beda. Anda mau tahun berapa? Yang Anda percayai kalau itu salah gitu aja bang. Enggak. Anda mau tahun berapa? Karena salah semua ini, enggak ada yang benar. Yang terbaru. Tahun berapa? Yang terbaru. Terbaru. TB berarti TB 2 ya. Celirano berbeda-beda. Semua itu ajaran Kristus, bukan yang tarik sendiri. Mana itu? Aku lihat tahunnya dulu karena beda-beda setiap tahun. Ya, silakan. Santai aja bang. Siapa tahu saya bisa tahu gitu loh. Saya belajar dari Bang Zuma gitu loh.
sabar. Ya, orang Muhammad aja datang 400 tahun setelah Yesus Kristus, kok bisa-bisanya gitu loh. Nah, ini dia. Matius 24. Ibunya tadi tolong dipanggil ibunya biar bisa belajar. Matius 24, di manakah kau berada? Jogja Bang, saya main ke sini silakan. Ya, nanti aku mau mencalonkan diri jadi gubernur di situ. Sabar. Ini aku balik kameranya dulu. Rindu aku ingin jumpa. Bisa baca? Kecil-kecil ya Bang. Lah terus kayak mana ini? Aku nggak bisa kalau kecil gini, gimana toh? Coba dibuka, dibaca coba. Yang mana tadi? Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bisa? Sampean bisa baca? Bisa. Bisa baca? Ayat berapa tadi? Nah, tunggu. Tunggu. Nah, bisa baca? Bisa? Bisa. Nah, coba. Mana ini? Kelihatan nggak? 24 ayat ke? Ayat ketiga, ayat keempat, kelima. Aku berkata kepadamu. Udah baca ayo. Mana? Itu. Awas mulutnya masuk lalat. Tutup mulut. Cangkemmu kira ini. Bisa nggak? Saya tahu. Bisa nggak baca? Saya tahu teman-teman tahu gila asu ya. Arep nendi ngancel wedhus. Sampeyan ngancel wedhus. Bisa nggak rasa cangkeman? Bisa nggak baca iki lho? Rasa cangkeman, saya tahu. Ah, mulutnya masuk lalat nanti. Cepet ini, capek aku pegang nih kitabmu ini. Ah. Baca. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ya, siapa yang datang setelah Yesus? Nah, ada yang datang kepada Paulus. Yang datang kepada Paulus ngaku Yesus iki sapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Iki sapa? Yang datang Itu setelah Yesus siapa? Iblis, kata Yesus. Udah ya? Nah, Anda sudah saya tunjukkan dalilnya ada. Kata Yesus kepada orang Yahudi muridnya, waspadalah kepada penyesat. Dalam bahasa Yunani planos. Planos itu artinya pembohong, penipu, penyesat, bisa iblis yang datang padamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Oh iya. Nah, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, gitu. Jadi setelah Isa itu jadi Isa sama Yesus itu beda ya? Beda. Satu adalah utusan Tuhan, nabi, yang satu adalah penyesat, gitu. Oh gitu. Yang benar yang Isa apa yang Yesus Bang? Yang jelas yang tidak menyesatkan Nabi Isa, karena Nabi Isa mengajarkan menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nah, sedangkan yang datang setelah Yesus mengaku Yesus juga, dan itulah yang sampean sembah di gereja. Makanya Anda seperti ini jadinya.
dibilang manusia juga bukan, dibilang bukan manusia juga bukan, kan gitu. Paham sampean? Oh, enggak kok. Apa ada itu saya pernah dengar itu ya. Isa sama Yesus itu sama gitu. Sama tadi aku udah menjelaskan sama sampean. Kalau yang datang kepada Bani Israel, yang tadi itu yang diceritakan ke Galilea memberitakan Injil Allah, itu sama. Tapi kalau yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya, iki bukan Yesus. Lah iya, Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum ke atas kok. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada sampean semua. Dan mereka murid-muridku itu percaya aku ini rasul. Piye toh? Selesai, tamat ajaran Yesus. Lalu kemudian tiba-tiba puluhan tahun setelahnya muncul penganiaya murid Yesus kok ngaku ketemu Kristus. Iki loh. Terus yang membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit itu kalau menurut Abang itu Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Biiznillah. Anda tidak mengenal Yesus ya Bang ya? Ya, Yesus membangkitkan orang mati, makanya dia mau dibunuh. Karena orang-orang yang membenci dia tidak ingin kemudian Yesus itu berkarya lebih banyak menyelamatkan orang banyak, nggak mau. Maka mereka Sekarang si iblis. jawabannya, Bang. Belum selesai jawaban saya, wong situ yang bertanya belum selesai jawabannya bertanya lagi. Oh ya. Pertanyaan itu satu-satu gitu loh. Awas mulut masuk lalat. Apa pertanyaannya? Yang bisa membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa itu Tuhan atau manusia, Bang? Nah, Tuhan pencipta langit dan bumi memberikan mukjizat kepada utusannya untuk bisa membangkitkan orang mati. Gitu. Bang, saya tuh tanyanya bukan itu. Yang bisa mengampuni dosa orang, membangkitkan orang mati, itu kehendak Tuhan apa kehendak manusia? Kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, aku Yesus tak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus mengatakan Abang itu. bilang dia iblis. Yang iblis itu yang kamu sembah beda dengan Yesus yang datang ke tengah Bani Israel, itu berbeda. Nah, situ nggak ngerti, situ nggak paham. Yesus yang datang kepada Bani Israel dengan Yesus yang datang kepada Bani kampret kayak sampean ini itu beda, dua Yesus yang berbeda. Memang jadinya Yesus beda. Saya ini bodoh, itu karena jani. Melaku ngejelewedus sampean. Aku udah bilang Yesus itu ada dua. Yesus yang penginjilan kepada Bani Israel dan Yesus yang kau sembah di gereja itu beda. Yang kamu sembah di gereja itu beda. Pedofilmu imani. Alah, kau menghujat sampean jago, jangkrik. Sampean edan menolak kebenaran piye to? Gunggung. Kapur dia. Marah dia, dibilang awas mulutmu masuk lalat. Marah dia, dibilang mulutmu masuk lalat. Dari tadi dia tertawa terus teman-teman. Orang si temannya yang tadi pertama menjelaskan, dia yang tertawa-tertawa, senyum-senyum, habis itu marah-marah. Cangkemmu tak suek. Tak suek. Oke, selamat siang Ratu Asra. Silakan teman-teman non muslim, ketik 3 untuk naik di atas. Silakan. Ketik 3 non muslim
Tiga itu artinya lahir, mati, bangkit. Silakan. Baper dia, iya betul. Tensinya tinggi, masih muda padahal. Cuman sudah metik dia, mulutnya sudah metik tanpa gigi. Allahu Akbar, Masya Allah. Gagal maning son. Ada nih. Ya, siang saudara. Silakan. Katolik Protestan. Terima kasih. Ini cuma memberi tanggapan aja nih. Saya lihat rame nih masalah etis sama Juma. Apa itu? Ini kita bahas topik Anda aja ya, biar nggak jauh ya. Ini firman Allah, Al-Quran atau Bible, seperti itu kan? Iya betul. Firman Allah itu menurut saya ada di Al-Quran dan Bible. Kalau di Bible ada firman Allah, mungkin maksud Anda itu terjemahannya. Jadi terjemahan itu bukan lagi firman Allah, itu bahasa manusia, Bang. Kalau Anda membilang Alkitab itu bahasa manusia, sama seperti mungkin orang-orang Kristiani menyebutkan Al-Quran itu bahasa manusia juga itu. Wahyu diterima oleh Nabi Islam Muhammad dan menerima Kristen itu adalah agama Ibrani, berasal dari bangsa yang salah. Kristen itu agama dari barat, bukan dari orang-orang Yahudi yang ngajari, bukan. Kristen itu agama yang berdiri di barat, agama kekaisaran Roma. Pertama disebut Katolik, terpecah menjadi Kristen, Protestan. Jadi beda, Bang. Nasrani lah yang berasal dari Nabi Isa, dari Yahudi atau Bani Israel atau ahli kitab. Sedangkan Kristen itu berbeda. Itu kan pendapat Anda. Tapi Ya, kalau orang itu fakta. itu nggak bisa Yesus dibilang fakta. Karena Bible Anda sama. Coba baca Alkitab. Itu nabinya sama. enggak, kalian yang plagiat, kitab kalian yang plagiat. Jadi bagi kami Kristen itu bukan ajaran para nabi. Makanya Kristen hari ini tidak berkembang di tanah tempat kelahiran nabi-nabi. Karena Kristen itu tidak bertumbuh dari ajaran nabi-nabi, termasuk Yesus. Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Sekira begitu, Abang. Silakan nanti cari akun yang bisa buka kamera, baru minta permintaan lagi. Itu ya. Jadi kita umat Muslim itu sudah paham Kristen dan Nasrani dua agama yang berbeda. Injil dan Bible dua kitab yang berbeda. Gagal maning son. Mantap. Halo, selamat siang. Semangat siang saudara Robi. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo, selamat siang. Ributnya. Halo saudara, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, siang juga. Ya, selamat siang, Bang. Siang. Katolik Protestan? Ya, gimana kabar, Bang? Katolik Protestan, saya baik. Kristen. Silakan buka kamera, Bang, silakan. Oh ya, Bang. Bentar ya. Mana pula cara on cam-nya? Oke, Bang. Oke. Silakan bisa menjelaskan mungkin tema ini, silakan. Zuma. Silakan. Bentar ya. Silakan. Halo. Halo juga, suaranya tenggelam, putus-putus ya. Gimana? Halo, kedengaran nggak suaraku, Bang? Kedengaran.
Kedengaran? Halo. Ya, halo. Waduh. Kedengaran suaranya. Minta tolong coba ulangi dulu topiknya, Bang. Iya. Jadi Yesus menerima firman dari malaikat. Kemudian Musa juga menerima firman dari malaikat. Nabi Muhammad menerima firman dari malaikat. Nah, ini penulis-penulis Bible, kitabnya orang Kristen yang kalian sebut Perjanjian Baru itu terima dari mana? Yesus menerima firman dari Allah, Bang. Ya, melalui perantaraan malaikat. Nah, sekarang penulis Bible menerima firman dari mana? Dari Allah, Bang. Di mana dalilnya? Ada di Alkitab, Bang. Ya, Bentar ya. boleh tunjukkan. Iya, silakan. Apa tadi, Bang? Penulis Bible menerima firman dari malaikat itu tertulis di mana? Itu kita saksikan aja lah dulu, Bang. Jangan dulu bagaimana Yohanes menulis kitab Wahyu. Itu kan dia mendapatkan pengilhaman dari Allah, Bang, dari di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos, Yohanes. Bukannya dia Yohanes ini murid Yesus gitu. Bukan ya? Beda ya? Yohanes bukan satu, Bang. Ada Yohanes murid Yesus, ya, Yohanes murid Yesus. Ada juga Yohanes Pembaptis, Bang. Ya, yang saya tanya, yang menulis kitab Wahyu itu murid Yesus atau bukan? Murid Yesus, Bang, murid Yesus. Tapi ada juga setelah murid Yesus ada juga penginjil kayak misionaris yang menerus Injil itu. Enggak, yang penulis Wahyu aja, penulis kitab Wahyu di Patmos itu murid Yesus atau bukan? Penulis kitab Wahyu di Patmos. Itu Yohanes Pembaptis ya? Bukan. Yohanes Pembaptis. Sorry. Yohanes Pembaptis sudah mati setelah Yesus. Berarti murid Yesus kan? Yang selesai penggorengan. Iya, murid Yesus, Bang. Murid Yesus. Ya, murid Yesus. Kalau murid Yesus, Yesus sudah sampaikan pengajarannya sebelum penyaliban. Iya. Nah, terus kenapa muncul lagi? Kenapa muncul lagi ada pewahyuan di Pulau Patmos? Itulah ilhamnya Allah, Pak. Ya, tapi kan Yesus yang sebagai penyampai firman, ya mana yang betul? Yesus kah penyampai firman atau mana ini? Yang mana yang betul? Yesus itu bukan hanya menyampaikan firman, Bang Jum. Tapi ada beberapa yang pertama itu dia itu juga sebagai korban yang sempurna. Yang kedua, Yesus juga yang menyampaikan firman. Yang ketiga, Yesus itu yang menebus dosa-dosa manusia juga. Sebagai penyampai firman aja, kita nggak usah yang lain. Yesus sebagai penyampai firman, apakah menyampaikan firman kepada Yohanes di Pulau Patmos? Menyampaikan firman. Gimana sih? Ya. Kurang apa pertanyaannya? Iya, apakah Yesus yang menyampaikan firman kepada penulis kitab Wahyu? Berhubung dengan Yohanes tadi kan? Enggak, bukan. Jadi, Apakah Yesus yang menyampaikan firman kepada Yohanes tadi? Kenapa perlu Yesus itu sementara Yesus itu yang menyampaikan firman?
Nah, Yesus kan sudah disalibkan sehingga si Yohanes ini berada di Pulau Patmos diasingkan. Nah, Terus siapa yang datang ke sana Wahyu. memberikan firman? Allah melalui, makanya ada penginspirasian dan pengilhaman dari Allah kepada Yohanes. Oh, berarti masih ada lagi penyampai firman setelah Yesus. Nah, dengar Bang. Yesus Yesus datang ke dunia itu bukan sekedar hanya manusia, tapi itulah firman. Firman adalah Yesus. Nah, Iya. ketika Yesus lahir ke dunia, dia memberitakan Injil, dia memberitakan firman. Dia datang ke dunia bukan hanya sekedar Taurat, tapi menggenapi firman Tuhan. Kemudian Yesus disalib, bukti pengorbanan atau bukti penggenapan dari nubuat tersebut. Nah, dan ada juga amanat agung setelah Yesus disalibkan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, murid-murid Yesus inilah yang menyampaikan firman Tuhan yang disuruh oleh Yesus kepada mereka. Itu Bang. Oke, Yesus sebelum penyaliban sebagai penerima firman dari Tuhan telah mengatakan segala firman yang Tuhan berikan telah aku sampaikan. Semua firman yang Bapak berikan kepadaku telah aku sampaikan semuanya. Berarti tak ada lagi firman. Kok tiba-tiba muncul ada firman baru? Oke lah Bang, bukan mau apa Bang ya, lain kali kita ngobrol lagi. Ini mau Oke, sip. mau berangkat. Oke Bung, oke, makasih ya. Baik, sehat selalu Bang. Makasih. Nah, coba kita dengarkan yang perempuan tadi, teman-teman. Begitu lancarnya doktrinnya keluar kan ya. Itu yang diajarkan tuh. Doktrin. Itu doktrin, tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan gitu. Halo Saudara Geran, selamat siang. Halo Bang, selamat siang Bang. Siang, Katolik Protestan. Katolik Protestan abang ini. Saya GKJ Bang. Apa itu? Gereja Kristen Jawa. Oke. Silakan buka kamera Bang, kita diskusikan ini. Oke, selamat siang Bang. Siang juga. Apa ini? Ya. Ini apa? Temanya terkait dengan firman Tuhan, apakah Al-Quran atau Bible? Ya, oke. Oke, silakan mungkin bisa bernarasi lebih dulu. Aduh, apa ya ini yang firman Allah itu maksudnya Bible? Al-Quran atau Bible? Ya mungkin kedua-duanya Bang. Kalau Al-Quran, firman Allah, ya itu iman yang kami imani. Nah sekarang ini yang jadi permasalahan bagi kami tentang Bible-nya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu firman Allah sementara Yesus sendiri sebagai firman yang datang jadi daging katanya, yang adalah penyampai firman, itu tidak pernah mengenal buku-buku tersebut. Nah, Bang, yang namanya Bible itu kesaksian. Jadi itu tulisan dari orang-orang yang pernah bersama atau mengetahui mengenai apa yang diajarkan Yesus. Bukan seperti Quran Bang. Kalau Quran didikte Allah satu-satu gitu ya. Alkitab nggak begitu Bang. Alkitab itu tulisannya manusia Bang. Oh, berarti bukan firman Tuhan ya? Nah, salah lagi Bang. Nih Bang, Abang sarjana nggak? Alhamdulillah. Nah, Anda pernah bikin tugas akhir kan? Iya. Nah, pada waktu Anda bikin tugas akhir itu kan, itu semua adalah tulisan Anda. Tetapi idenya dari mana Bang? Dari dosenmu kan? Iya. Nah, Alkitab juga begitu. Alkitab itu ditulis berdasarkan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang waktu itu mendengar apa yang difirmankan oleh Yesus. Ya itu dia, makanya bukan firman Tuhan. Terima kasih. Loh, kalau Anda sekarang menulis yang dimaksud dengan firman Tuhan itu apa Bang? Yang berasal dari Tuhan menuju kepada utusan, Nabi. Nah iya, itu kan kemudian ditulis ulang oleh orang-orang yang mengetahui Bang. Nah sekarang yang menerima firman, yang bertugas menerima firman dari Elohim itu siapa? Yesus, Matius, Markus, Paulus, atau siapa di antara mereka? Matius, Markus, dan sebagainya.
bukan Yesus. Loh, Yesus itu kan firman yang hidup, Bang. Yesus itu firman itu sendiri. Nah, kalau Yesus firman itu sendiri, kenapa dia masih menerima firman dari Tuhan? Kapan dia menerima firman, Bang? Yohanes, dia mengatakan begini, di Yohanes 12:49-50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Itu buktinya. Betul. Itu Yesus menerima firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah, Yesus sebagai penerima firman dan penyampai firman. Coba Bang Suma tahu nggak di mana Yesus menerima firman? Ya, itu beban di Anda karena Yesus mengatakan dalam. Nah, oke. Jadi saya terangkan ya maknanya, Bang ya. Sabar dulu. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus menerima firman. Yohanes 1:51, Yesus berkata, engkau akan melihat malaikat akan naik turun kepada anak manusia. Apa tujuannya? Untuk menyampaikan firman. Silakan. Bukan, Bang, tidak ada yang namanya kok. Di mana ada narasi malaikat menyampaikan firman kepada Yesus yang mana? Memberikan kekuatan dan mengajarkan kepada Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan. Diinterpretasikan memberikan firman, Bang. Segala firman yang engkau beri. Ya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Betul. Yesus menerima apa? Firman. Nah, itu menerima firman. Ya, jadi di mana Yesus menerima firman? Jadi begini, Bang, yang jadi permasalahan adalah Bang tahu mekanisme penerimaan firman tersebut, ya. Ya udah, nggak usah dibahas itu. Yang pasti Anda sudah paham bahwa Yesus penerima firman. Titik. Betul, tapi mekanismenya yang Anda tidak tahu, salah. Sabar dulu. Sekarang Anda sudah akui Yesus penerima firman. Betul, jasmaninya menerima firman. Jasmani lagi muncul ajaran Pak Usik. Yesus menerima firman kan? Betul, jasmaninya menerima firman sebagai manusia. Terus yang Anda katakan firman menjadi daging itu apanya? Nah, itulah, Bang, makanya ketika dia itu sudah menerima dari Wah, kenapa khawatir, Bang? Coba, Bang, sekarang kita diskusi. Firman menjadi apa? Sabar, firman menjadi apa? Menjadi daging. Daging menerima firman. Maksudnya apa itu? Nah, saya terangkan, Bang, makanya. Silakan. Ya, saya dengarkan ya. Begini, Bang. Silakan. Jadi makna firman menjadi daging, Allah menjadi manusia, Allah menjadi firman itu maksudnya Allah itu tetap roh, Bang. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala tetap roh. Jadi yang menjadi daging apa? Dengarkan dulu. Terus nggak usah terlalu lebay. Jadi yang menjadi daging apa? Karena Anda nanti salah, karena Anda selama ini salah mengerti, Bang. Anda belum ngomong, saya sudah paham. Jadi yang menjadi daging ini apa? Jadi sekarang begini. Jadi yang menjadi daging ini apa? Anda selalu berpendapat dari pikiranmu sendiri, padahal itu saya bertanya loh. Yang menjadi daging ini apa? Orang mau diterangkan, Anda ngomong dulu. Yang menjadi daging ini apa? Nah, makanya lagi saya terangkan, Anda diam dulu. Kenapa takut sekali begitu? Ya? Enggak, yang menjadi daging ini apa? Nah, begini, saya terangkan ya, dengarkan. Ya, silakan. Allah itu roh, ya. Kemudian Allah dengan kuasanya, yang sebagai Allah itu kan maha kuasa, dengan kuasanya menggunakan jasmani anak Maria tersebut untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Itu makna roh menjadi daging, Allah menjadi daging itu. Oke, diam. Saya tanggapi dulu, biar yang paham. Jadi menurut saudara, Tuhan Anda yang adalah roh menjadikan anak Maria yang murni, anak Maria yang adalah manusia sebagai penyampai firman. Ya. Berarti Yesus penyampai firman kan? Betul, dan tadi saya katakan begitu. Lalu firman jadi daging itu maksudnya apa? Ya itu tadi, Allah dengan menggunakan kuasanya, menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman, Bang. Jadi tidak memberi seperti Nabi Muhammad. Firman menjadi daging. Firman menjadi daging itu maksudnya apa? Maknanya itu juga dengan kuasanya Allah menggunakan jasmani anak Maria itu untuk berfirman. Firman menjadi daging. Itu maksudnya apa? Itulah kesalahan Anda memaknakan menjadi seakan-akan berubah menjadi. Tidak, Bang, salah itu. Oh, berarti firman menjadi daging itu sama dengan manusia yang lain. Bang, ini dengarkan ya. Firman menjadi daging itu maknanya Allah dengan kuasanya menggunakan jasmani tersebut untuk berfirman. Itu maknanya, Bang. Oh, iya. Berarti Yesus sama seperti Musa.
Tidak bang, ingat bang. Menjadikan daging Musa sebagai penyampai firman. Salah bang, salah. Nah, bedanya di mana? Bedanya di mana? Silakan. Bedanya begini ya. Jadi yang berfirman itu Allah langsung, tapi menggunakan daging untuk menyampaikan pada manusia, bukan mengajari daging itu dulu. Ya, berarti yang berbicara, berarti yang berbicara di situ adalah Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, karena Allah tidak mungkin berbicara langsung pada manusia, bang. Iya, berarti yang berbicara di situ Allah itu sendiri. Tapi menggunakan lidahnya manusia, bang. Itu bedanya dengan Musa? Bang. Kalau begitu bedanya dengan Musa apa? Nah, kalau Musa itu Allah berkata pada Musa, Musa nyimpen bang, Musa merekam kemudian baru menyampaikan. Beda dengan Yesus, bang. Nah. Jadi Musa, Allah berfirman kepada Musa. Ya, bedanya dengan Yesus? Kalau Allah itu menggunakan Yesus itu sebagai jasmani untuk menyampaikan omongannya sendiri, bang. Bedanya apa? Bedanya apa dengan Musa? Bang, dengarkan. Kalau Musa sama Nabi Muhammad itu Allah berkata dulu, Musa ABCDE, Muhammad ABCDE. Ya, bedanya dengan Yesus? Yesus juga begitu. Kalau Yesus Yesus begitu juga. Dengar. Yesus enggak dong. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ayo. Nah, makanya yang dikatakan Yesus tidak berkata. Makanya begitu betul, bang. Aku takut. Makanya Yesus mengatakan itu. Jangan ngelak, bang. Jangan ngelak. Kenapa, bang? Kena deh. Ngeles. Kena deh. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kena deh. Nah, makanya dia tidak berkata. Tadi katanya beda dengan Musa. Yang berkata itu Allah, bang. Tadi katanya beda. Ternyata Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau berani coba Anda diam dulu. Nggak berani kan? Tunggu. Yesus berkata tidak berkata-kata dari dirinya. Oke, saya terangkan. Siapa dirinya? Ya, Yesus itu jasmaninya. Nah, ini jasmani apa tadinya? Murni manusia, murni ciptaan. Jasmani itu murni ciptaan. Betul. Jadi Yesus itu ciptaan lagi. Jasmani itu murni ciptaan. Murni ciptaan. Buat teman-teman di bawah ini dengarkan ya, diskusi saya dengan Bang Jumani, dengarkan ya. Ayo dengarkan, ayo kita lanjutkan, Bang. Ayo. Jadi Yesus ini adalah ciptaan. Oke. Ciptaan. Iya, memang jasmani ciptaan. Iya, memang rohnya juga ciptaan. Apanya yang bukan ciptaan? Bang, bukan ciptaan. Siapa yang bilang rohnya? Roh yang ada di dalam kita juga ini roh Allah. Beda, bang. Yang di dalam diri kita bukan roh tapi nyawa, bang. Roh itu tidak. Coba Anda baca Kejadian 6 ya, teman-teman di bawah perhatikan ini. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Kita lihat, ayo. Kita lihat nih, diskusi Bang Juma seperti apa. Kita ukur Bang Juma seperti apa. Ayo kita teruskan, ayo. Ayo teruskan. Kejadian 6 nomor 3 boleh Anda baca? Ya, silakan. Anda baca. Silakan Anda aja, saya percaya Anda. Oke, Kejadian 6 apa isinya? Silakan baca deh. Apa isinya? Anda mau kemana? Anda mau Kejadian 6 nomor 3 apa isinya? Silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Enggak usah, sekarang Anda aja mau ngomong apa, silakan. Kejadian 6 nomor 3 isinya apa? Maksa, karena Anda tidak berani meneruskan kan? Oke, dengarkan. Kejadian 6 nomor 3, lalu kemudian Adam turun ke bumi bersama dengan Hawa untuk mengajarkan bahwa dia telah berdosa. Betul? Bunyinya begitu? Di mana kalimat itu, di mana seperti itu, Bang? Jangan bikin sendiri, Bang. Yang tadi Kejadian 6 nomor 3? Katanya baca dulu, Bang. Katanya paham. Lele loh. Saya paham, makanya saya katakan Anda salah itu karena saya paham. Adam turun ke bumi bersama dengan istrinya karena dia telah melakukan dosa di Eden. Betul? Yang bilang turun ke bumi siapa, Bang? Dia ke bumi, betul? Dia diturunkan, Bang, bukan turun ke bumi. Oke, diturunkan. Betul? Kejadian 6 begitu? Makanya dibaca, Bang, jangan dinarasikan sendiri. Enggak ngerti dia. Ya. Teman-teman di bawah paham. Jadi Kejadian 6 itu bunyinya apa? Diskusi dengan Suma. Kejadian 6 itu apa? Berdiskusi dengan Jadi Kejadian 6 itu apa? Kejadian 6 itu berbicara tentang apa? Jangan di-mute. Kejadian 6 itu berbicara tentang apa?
Nggak bisa didengar lagi. Kejadian 6 nomor 3 itu berbicara tentang apa? Buka, mic-nya dibuka. Oke, silakan. Kejadian 6 itu. Iya, kita Kejadian baru 6. menganalisa, jangan menginterpretasi. Tidak, Anda tadi mengatakan Anda paham. Anda sok paham, sok pintar. Nggak usah ngomong begitu, Bang. Nggak usah framing, Anda yang ngomong Bang. tadi kok. Anda yang ngomong kok. Kan, saya kan minta dibaca dulu. Saya sudah tahu isinya, tapi dibaca dulu. Ya, coba apa isinya kalau gitu? Silakan baca dulu. Di isinya apa dulu? Terkait Ya, apa? Nggak berani. Yang ngeles itu. Anda tidak berani Yang ngeles meneruskan itu. karena Anda tahu. Yang ngeles Anda itu. tidak berani meneruskan karena Anda tahu mengatakan Anda tahu. Jadi apa? Bang, Kejadian 6 itu membahas saya apa? tahu isinya, tapi saya perlu menarasikan supaya sekarang itu Anda baca supaya kita sama-sama baik. ngerti isi aslinya, Bang. Kalau Ya. Anda tahu kejadian 6 itu berbicara apa? Sekarang baca dulu, Bang. Baca dulu. Bilang dulu, aku nggak tahu. Tolong ajarin aku semua. Bilang dulu Nggak gitu. usah, saya ngerti Oh, iya. soalnya, Bang. Tapi baca dulu. Kalau Baca Anda dulu. tahu, itu membahas tentang apa? Sekarang Anda tahu nggak isinya? Anda tahu nggak? Aku yang membawa data loh. Kamu yang membawa data, tapi kamu nggak tahu. Anda yang mengatakan kamu tahu. Sekarang kamu tahu nggak? Google Kamu dulu, tahu Google nggak? dulu. Google dulu, Kamu tahu Google nggak dulu. sekarang? Google dulu, biar tak ajarin. Yang Coba. membawa siapa? Yang membawa itu siapa? Kamu kan? Google Sekarang dulu. saya tanya, kamu tahu nggak isinya? Google dulu. Mampus, bodoh, blow on, tolol, ongol, idiot. Bodoh, tolol, cuman kemampuan bernarasi doang, omong kosong. Saya bahas tentang Adam, dia iyakan gitu loh. Dia iyakan, apa buktinya dia iyakan? Dia mengatakan apa? Bukan begitu, dia bukan dia turun tapi diturunkan. Nah, berarti dia nggak tahu kejadian 6 itu membahas tentang Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab manusia itu hanya 120 tahun saja. Pret! Gak paham apa-apa gitu loh. Gak ngerti apa-apa tapi sombong. Itu dia. Nah, kita belum sampai pada poinnya teman-teman. Belum sampai, masih jauh sekali. Terkait dengan Yesus adalah firman. Ternyata Yesus adalah firman, ternyata dia sudah akui bahwa Yesus itu ciptaan. Tepuk tangan dulu di bawah. Berarti selama ini saudara kita Kristen menyembah ciptaan Tuhan.